Oke, untuk protokol MQTT itu salah satu aplikasinya yang bisa dipakai adalah Mosquito itu. Nah, untuk di eh, Linux sendiri penggunanya itu cukup simpel, tinggal copy aja ini terus paste. Oke, sebentar. It's. Nah, apabila sudah pernah menginstall nanti tampilannya akan seperti ini. Untuk yang belum pernah install nanti bakal ada tampilan untuk melakukan yes atau no, tinggal di yes aja. Lalu untuk di Windows, karena kebanyakan kita menggunakan versi 64 bit, jadi kita klik aja yang atas, yang bagian ini. Untuk di Mac, tinggal copy aja ini ke terminalnya. Oke, selanjutnya kita tadi sudah sedikit mengenal terkait apa namanya subscriber dan apa namanya publisher gitu ya, atau subscribe publish. Nah, sekarang kita lihat cara penggunanya bagaimana. Oke, pertama kita buka dulu dua terminal. Di sini saya menggunakan dua terminal. Yang pertama untuk melakukan subscribe dan yang kedua untuk melakukan publish itu. Untuk subscribe kita copy dulu aja bagian ini. Copy, kita paste. Lalu untuk publish juga sama, kita copy aja bagian ini. Oke, pertama dilihat dulu di subscribe tidak muncul apa-apa. Lalu saat kita melakukan publish, kita tunggu beberapa detik. Oke, dapat dilihat di bagian kiri ada pesan on, dan di sebelah kanan dia sudah terkirim ya, apabila sudah seperti ini. Nah, apabila kondisinya sudah seperti ini, artinya pesan sudah berhasil dikirim gitu. Nah, kita balik lagi gimana sih cara kerja dari MQTT ini gitu. Nah, kerja dari MQTT ini itu dia pertama tadi balik lagi melakukan subscribe ke broker. Brokernya di sini namanya broker fmq.com. Untuk terus kita akan melewati yang namanya topik test slash control. Di sini juga sama gitu. Kita akan melakukan pengiriman message ke broker fmq.com ke topik yang topik test slash control dengan message on. Nah, kita juga bisa melakukan pengiriman, misalkan di sini kita mencoba untuk melakukan pengiriman ke localhost. Nah, terus di sini kita akan melakukan publish ke localhost. Nah, dia langsung masuk ya. Nah, bagaimana kalau misalkan topiknya berbeda? Topiknya berbeda, misalkan kita ngirim ke di sini ke topik test slash control 2 misalkan. Oke, di sini nggak masuk apa-apa ya. Bagaimana kalau misalkan kita ke topik yang sama dengan message yang berbeda? Di sini misalkan message-nya adalah off. Oke, di sini masuk ya off, on, off kayak gitu. Jadi intinya Mosquito ini untuk subscribe itu intinya dia menerima pesan dari publish. Dia akan menunggu pesan apapun itu selama pesan itu belum masuk, tidak akan ditampilkan. Apabila pesan itu sudah masuk, dia akan ditampilkan. Bagaimana kalau misalkan subscribe-nya kita matikan terlebih dahulu, terus kita lakukan pengiriman. Oke, di sini tidak muncul apa-apa. Bagaimana kalau misalkan kita lakukan subscribe? Ya, tidak muncul apa-apa juga. Jadi, subscribe akan menampilkan message yang dikirim, yang dipublish, apabila keadaannya dia sudah melakukan subscribe gitu. Maksudnya, kalau misalkan kita nggak subscribe kayak gini, ya nggak bakal muncul apa-apa. Tapi kalau misalkan kita udah subscribe, terus kita publish, dia bakal muncul. Kayak gitu. Jadi, untuk cara kerja simpelnya seperti itu. Lalu sedikit dilanjut, bagaimana sih kalau misalkan dalam kondisi di jaringannya? Cara pengirimannya bagaimana? Nah, cara pengirimannya, misalkan di sini HP kita melakukan subscribe gitu, HP kita ke
data dari temperatur. Nah, temperatur itu melakukan publish ke topik temperatur ke broker terlebih dahulu, yang tadi yang hivemq.com atau localhost. Nah, nanti dari broker dikirim ke HP yang namanya juga sama, topiknya adalah temperatur, kayak gitu. Jadi intinya pengirimannya seperti itu, dia mengirim dari klien ke klien lagi melewati yang namanya broker. Oke, sekian saja untuk MQTT ini di penggunaan Mosquitto.